Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan kimia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Termokimia ini pelajari di kelas 11 IPA. Nah, seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat kayu terbakar, kemudian lagi sate yang dibakar, kemudian saat kayu dan sate dibakar itu akan dihasilkan kalor sehingga keadaan di sekitarnya menjadi panas, dan saat api padam maka keadaan menjadi normal kembali. Kemanakah sebetulnya kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu tersebut? Apakah kalor itu hilang ataukah kemana? Mari kita sama-sama belajar tentang termokimia tersebut atau mempelajari kalor tersebut dalam termokimia. Apa sih sebetulnya termokimia itu? Nah, termokimia ini merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam termokimia akan mempelajari tentang asas kekekalan energi atau disebut juga hukum termodinamika 1. Menurut hukum termodinamika 1, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan. Kenapa bisa terjadi panas saat pembakaran kayu, saat sampah dibakar? Kenapa kita yang berdekatan dengan tempat tersebut menjadi panas? Atau kenapa gelas yang diisi air es terasa dingin? Marilah kita sama-sama simak tentang sistem dan lingkungan. Sistem merupakan reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Kemudian ada beberapa jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka. Ini dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan karena dia terbuka. Contohnya misalkan air di dalam suatu gelas yang tidak ditutup. Ini merupakan sistem terbuka. Dalam sistem ini maka terjadi pertukaran materi dan terjadi juga pertukaran energi dari luar ke dalam dan dari dalam gelas ke arah luar. Berikutnya adalah sistem tertutup. Pada sistem tertutup, ini dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Jadi pada sistem tertutup dapat mengalami pertukaran energi sedangkan materinya tidak mengalami pertukaran. Misalkan di sini ada susu di dalam suatu botol yang ditutup. Maka di situ tidak terjadi pertukaran materi, yang terjadi hanyalah pertukaran energi. Kemudian yang berikutnya adalah sistem terisolasi. Pada sistem terisolasi tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya di sini adalah sebuah termos stainless, di mana kalau air dimasukkan ke dalam termos tersebut, maka termos yang ada di luarnya itu tempatnya tidak terjadi terasa panas atau terasa dingin, maka di sini disebut dengan sistem terisolasi. Sedangkan air di dalam termos tersebut tetap terasa panas kalau kita masukkan air panas ke dalam termos tersebut. Kemudian sebenarnya apa sih bisa terjadi panas atau dingin tersebut? Marilah kita belajar tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm sebagai reaksi yang membebaskan kalor. Sedangkan pada reaksi endoterm terjadi reaksi yang menyerap kalor. Di sini kita lihat di sini ini disebut dengan sistem. Kemudian di sini, nah ini kalornya. Kalor akan keluar ke arah lingkungan. Kemudian pada reaksi endoterm, nah ini dari arah lingkungan masuk ke sistem. Ini disebut dengan reaksi endoterm. Ada beberapa ciri dari reaksi eksoterm. Yang pertama adalah reaksi kimia akan menghasilkan panas atau suhu di sekitarnya panas. Misalkan kita makan bakso, panas tuh, maka mangkoknya itu akan terasa panas. Ini reaksi eksoterm. Kemudian yang berikutnya adalah entalpi reaksi atau delta H akan bernilai negatif atau berharga negatif. Yang ketiga adalah entalpi reaksi akan lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Inilah yang merupakan ciri-ciri reaksi eksoterm. Kemudian apa sih ciri-ciri reaksi endoterm? Nah, mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah
suhu lingkungan atau sekitar menjadi dingin. Misalkan kita menempatkan es di dalam suatu gelas, maka gelas itu akan terasa dingin. Ini disebut reaksi endoterm. Kemudian entalpi reaksi atau delta H akan lebih besar dari 0 sehingga akan berharga positif. Nah, dari sini kita akan mempelajari juga tentang kalau reaksi yang tadi kita sebut delta H. Delta H itu entalpi. Nah, entalpi kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat linear system yaitu entalpi yang dinyatakan dengan lambang delta H, di mana delta H itu sama dengan Q reaksi atau kalau reaksi. Nah, besaran untuk menyatakan kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap itu sama dengan entalpinya. Nanti delta H tersebut akan kita gunakan dalam persamaan termokimia. Persamaan termokimia ini merupakan persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Nanti dalam sebuah persamaan reaksi tersebut kita akan mencantumkan delta H. Yang kedua, nilai delta H yang dituliskan pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksinya. Jadi dia akan disesuaikan dengan stoikiometri reaksinya. Kemudian persamaan termokimia akan memberikan informasi tentang suatu reaksi, jumlah mol reaksi dan hasil reaksi serta jumlah energi yang terlibat di dalam. Contohnya di sini tuliskan persamaan termokimia dari 1 mol air yang dihasilkan dari reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen sehingga dibebaskan kalor sebesar 286 kJ. Maka kita akan membuat persamaan termokimia dari pernyataan tersebut. Maka di sini 1 mol air dihasilkan dari reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen. Nah, di sini harus kita setarakan pada hasil reaksi dihasilkan 1 mol air atau H2O. Maka di sini juga ada H2O, H2 nih. H2 di sebelah kanan itu 2 buah, maka di sebelah kiri juga 2 buah. Kemudian pada hasil reaksi oksigen sebanyak 1 buah. Nah, di kanan ini kita tadi mereaksikan oksigen. Oksigen itu molekul unsur, maka ditulisnya O2. Agar menjadi 1, maka angka 2 ini kita kalikan dengan angka setengah. Inilah yang disebut dengan persamaan termokimia, di mana zat yang ada di sebelah kiri itu harus setara dengan yang ada di sebelah kanan. Kemudian pada persamaan termokimia kita akan mencantumkan nilai delta H. Di sini delta H-nya adalah min 286 kJ. Kenapa bernilai negatif? Karena di sini dibebaskan kalor. Kalau kita akan menghasilkannya 2 buah molekul air, maka harga delta H ikut dikalikan 2, kemudian persamaan reaksinya juga ikut dikalikan dengan angka 2. Jadi, jika koefisien reaksi dikalikan 2, maka nilai delta H reaksi juga harus dikalikan 2. Satuan yang dipakai untuk menyatakan delta H adalah kilojoule atau kilokalori.